Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para sekalian, para bapak ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh pujian sanjungan mari terus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya, nikmat-Nya pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk thalabul ilmi, menuntut sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu amalan atau hal yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala, di samping menjalankan berbagai macam amal-amal kebaikan yang lain, yaitu yang wajib maupun yang sunnahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya yang mulia, berikut kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin hingga datangnya hari kiamat kelak. Para sekalian yang dirahmati Allah, para bapak ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya hendak menyampaikan satu materi, yaitu tentang bagaimana cara kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini perlu untuk dibahas, disampaikan? Karena tidak ada yang lebih istimewa dan lebih agung dibandingkan seseorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah ini yang menjadi cita-cita tertinggi dan tujuan yang hendak diraih oleh seorang hamba. Dan bahkan para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah itu merupakan hal yang menjadi tambahan atau hal yang menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak kepada seorang hamba ketika dia sudah masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah SAW menyampaikan, ya, innallaha yaqul li ahli jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga setelah semuanya masuk dalam surga tentu. Ya. Dan juga penduduk neraka semuanya sudah masuk dalam neraka. Ya, Allah mengatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Ya, Allah berdialog secara langsung pada para penduduk surga. Ingin menunjukkan bahwasanya Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, berkalam itu sesuai dengan kehendaknya dan senantiasa berkalam, senantiasa berkata-kata. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sejak dari zaman azali tentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai penduduk surga, yaqulun, maka kemudian mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami penuhi seruanmu wahai Tuhanku. Fa yaqul, kemudian Allah mengatakan, hal raditum. Allah bertanya kepada para penduduk surga, apakah kalian sudah ridha? Apakah kalian sudah puas karena sudah masuk dalam surga? Fa yaqulun, maka kemudian mereka menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha sementara Engkau ya Allah telah memberikan kepada kami berbagai hal yang tidak Engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Fayaqul, maka kemudian Allah mengatakan, ana u'tikum afdhala min dalik. Aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dibandingkan itu semua, dibandingkan apa yang sudah kalian rasakan di dalam surga. Qalu, maka kemudian mereka mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Apakah hal yang lebih utama dibandingkan kenikmatan yang sudah kami rasakan di dalam surga? Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ukhillu lak alaikum ridwani. Ya, aku berikan kepada kalian keridhaanku, wala ashatu alaikum abada, dan aku tidak akan pernah murka pada kalian selama-lamanya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penduduk surga semuanya setelah mereka mendapatkan
nikmat-nikmat di dalam surga, yang nikmat itu adalah nikmat yang sempurna. Ya, baik nikmat berupa badan maupun nikmat berupa ruhnya. Ya, karena di akhirat seorang mendapatkan nikmat yang sempurna nanti ketika dia masuk dalam surga. Berbeda ketika seseorang ada di alam kubur misalnya. Ya, ketika seorang berada di alam kubur, maka dia mendapatkan nikmat kalau dia orang yang baik. Ya, namun nikmatnya hanya pada ruhnya. Ya, pada ruhnya, meskipun jasadnya hanya mengikuti sebagiannya. Ya. Dan disebutkan bahwasanya ruhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga. Cuma ruhnya, Pak. Ya, adapun jasadnya belum, karena belum terjadi hari kiamat. Kecuali tentu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuk diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ruhnya itu Allah pinjamkan, misalnya pinjamkan, Pak. Allah berikan ruhnya di dalam satu jasad, yaitu burung-burung yang berwarna hijau yang bisa terbang kemanapun di dalam surga. Tentu nikmatnya lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan orang yang lainnya. Nah, ala kulli hal seorang mendapatkan tambahan nikmat dari Allah yang besar, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah berada dalam surga. Sehingga ini yang sepatutnya menjadi cita-cita yang tertinggi juga bagi seorang muslim. Nah, bagi sekalian, meraih ridha Allah adalah kisaran atau putaran dari isi kehidupan para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, para nabi dan rasul, isi hidupnya itu golek ridhonya Allah saja, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang demikian pada kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan para nabi dan rasul. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Musa untuk mendapatkan kitab suci apa, Pak? Taurat, dan juga disebutkan suhuf, suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, karena kitab suci banyak, namun yang kita kenal hanya beberapa. Di antaranya tentu adalah Taurat, kemudian apa? Zabur, Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Sebagaimana juga Allah memberikan beberapa lembaran-lembaran kitab suci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang sedang kita baca, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apa isinya? Di antara isinya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa inna hada la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bahkan kalian lebih mendahulukan dunia, wal akhiratu khairu abqa, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini di antara isi dari suhuf Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga isi dari suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Adapun kitab Zabur isinya adalah puji-pujian pada Allah, bukan hukum-hukum sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, ala kulli hal, Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap pada Allah di Bukit Tursina sambil membawa Bani Israel, orang-orang pilihan dari Bani Israel yang Allah panggil. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa 30 hari, kemudian digenapkan dengan 40 hari untuk mendapatkan kitab suci Taurat waktu itu. Kemudian ketika Nabi Musa berjalan menuju Bukit Tursina bersama Bani Israel, Bani Israel yang sedang istirahat, Nabi Musa buruan, Pak, bersegera, para ibu sekalian, bersegera datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tanya, apa yang menyebabkan kamu, wahai Musa, bersegera, terburu-buru sehingga engkau meninggalkan kaummu? Wa ma'ajalaka, apa yang menjadikan engkau terburu-buru sehingga meninggalkan kaummu? Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litardo, aku bersegera kepadamu ya Rabbku agar supaya engkau ridho padaku. Nabi Musa alaihissalam gage-gage, satset, hendak bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan firman Allah, bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Supaya Allah ridho padanya. Ini golek sing digoleki wong saleh. Para nabi dan rasul yang dicari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga demikian. Beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal untuk meraih ridhonya. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah cukup panjang dalam surat An-Naml, beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah di awal-awal surat An-Naml itu, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui bahasa apa, Pak?
semut, burung-burung juga demikian. Ya, ini mukjizat Pak ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada para nabi dan rasul. Kalau orang sekarang ada yang ngaku-ngaku bisa ngomong ngobrol sama semut dan sama apalagi itu burung-burung dan lain sebagainya, kok kita peramitaya nih gitu ya. Ada juga pernah ada kenalan itu kayak gitu juga, dia bilang bisa bicara dengan apa Pak? Bisa bicara dengan sapi Pak, sama kambing katanya. Bisa ngobrol. Tapi bagaimana? Dia dapat demikian, dia bisa ngobrol dengan sapi dan kambing setelah masuk RSC tadi. Jadi ya wajar gitu loh. Ya. Udah masuk RSC. Nah, ini yang kejadian seperti itu ya. Ala kulli hal Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara, itu sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah, wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum fahum yuzaun. Ya, Allah menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya, rombongan. Ada dari bangsa jinnya, bangsa manusianya, ada dari bangsa burung, ya, sampai kemudian lewat di ya sebuah lembah. Ya, wadi namli qalat namlah, sampai datang di sebuah lembah, lewat di sebuah lembah yang di sana banyak semut-semutnya. Ya, pasukan semut Pak ya. Wakeh banget mesti. Kita aja di rumah semut ya pirang-pirang kita ya. Nonton mboten nggih jenengan? Yen mboten nonton berarti nggone kula tok berarti. Ya. Banyak Pak ya? Ya, bisa ngitung nomor mboten kirangan. Banyak itu. Kemudian bagaimana ketika mau lewat kemudian qalat namlah. Ya, maka kemudian semut wedoke itu bicara. Ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai semut-semut pada masuk sarang kalian semuanya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yasurun. Jangan sampai kemudian nanti Sulaiman dan tentaranya ngidak-idak kalian sementara mereka enggak sadar. Ya, kalau sedang ngijak-ijak semut. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namlah Pak, ini semut wedok. Nah, ini apa? Karena pimpinan dari semut itu ratu napa raja? Napa Pak? Ratu ya. Ya, lebah juga gitu ya. Raja napa ratu Pak? Ratu ya. Lah kok tahu Nabi Muhammad SAW? Lah ini wahyu dari Allah kok. Ya enggak keliru, enggak bakal keliru. Ya, itu pidato semut wedoknya ya, ratunya hidup lebu, ndang lebu omah kabeh iki kepidak-pidak Sulaiman karo tentaranya. Ya, padahal bagaimana Nabi Sulaiman paham, sehingga beliau disebutkan oleh Allah fatabassama dhahikan min qawliha. Ya, Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa dengan tersenyum. Itu para nabi dan rasul biasanya demikian. Yang paling banyak, maka Nabi Muhammad juga demikian, tertawanya dengan senyum saja. Cuma sekali dua kali beliau sampai tertawa terbahak-bahak, sampai terlihat apa Pak ini Pak? Gerahamnya. Ya namanya kita sering itu nih. Ya, cuma yang lucu banget Pak ya, sampai ketawa. Ya. Nah, itu beliau demikian. Sambil berkata bagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan dengan berdoa pada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menukilkan Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Rabbku, berikan kepadaku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini Allah sampai Nabi Sulaiman mengatakan demikian ya. Ya, diberikan ilham supaya bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Ini tujuan mereka. Ini kisaran hidupnya para nabi dan rasul, golek ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad demikian juga. Ya, beliau senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu ridho, rela kepada Nabi Muhammad meskipun dalam kondisi sedang susah. Meskipun dalam kondisi sedang apa Pak? Sedih. Itu apa? Di antaranya ketika putra beliau itu Ibrahim. Ya, putra dari Nabi Muhammad dengan Maria. Ya, Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir waktu itu. Ya, meninggal dunia masih kecil, usianya kurang dari 2 tahun waktu itu. Ya, Nabi kemudian bagaimana ketika sudah dikubur Ibrahim, maka kemudian beliau menangis. Ya, beliau meneteskan air mata dengan mengatakan tadmahul ain. Ya, mata menangis. Ya, wa hazinal qalbu wa yahzun al qalbu. Hati pun bersedih.
wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, sementara tidak terucap dari lisan ini kecuali yang Allah ridhoi. Ya, wallahi ya Ibrahim, inna bika lamahzunun, demi Allah wahai Ibrahim, dengan kepergianmu kami semua ini bersedih. Itu dalam kondisi sedih Pak, itu Pak. Tetap ya matanya menangis, air mata beliau bercucuran, kemudian juga bagaimana hatinya juga sedih, namun yang terucap dari lisan tidak lain hanya hal-hal yang menjadikan Allah ridho saja. Ini menunjukkan bagaimana kalau ada saudara yang meninggal, ada keluarga yang meninggal, ya seorang itu menangis wajar karena Nabi itu juga menangis. Sehingga tidak benar kalau ada orang kemudian menangis sewajarnya Pak ya. Orang nangisnya geru-geru, ya apalagi sambil meratap, ya sambil teriak-teriak, nah ini nggak boleh. Ini niyaha namanya, larangan, dilarang. Tapi sekedar menangis biasa karena sedih, suatu yang wajar. Seluruh meninggal, orang yang dicintai meninggal kemudian nggak nangis terus piye? Ya sebagian ada saudara dulu waktu itu ada yang menangis, ada yang meninggal dunia. Ya saya menangis kemudian bagaimana? Budi itu kemudian mengatakan bagaimana ojo nangis le, engko dak kerendet-kerendet sing wis mati, tapi dia juga ikut nangis juga tapi. Ya. Nah, ini enggak masalah orang menangis, yang penting tidak tidak meratap, ya, tidak berupa ratapan. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram biasanya ketika memperingati kematian Husain, dengan mereka meratap, menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, bahkan melukai dirinya sendiri dengan pisau, dengan macam-macam hal-hal yang benda-benda tajam. Ini tentu saja bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari ridha Allah tentu tidak sama dengan orang yang golek murkani Allah, yang menjadikan Allah murka maksudnya. Allah mengatakan afaman ittaba ridwanallah kaman ba'a bisakhatim minallah. Apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang kembali datang pada Allah mati dalam kondisi membawa kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak sama. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang beramal atau melakukan aktivitas dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja amal-amal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita? Allah dan Rasulnya menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Nah, ini beberapa dalam ayat dan juga hadis. Ini saya tuliskan beberapanya, belum lengkap, ya, masih saya lengkapi lagi tulisan ini. Yang pertama adalah beramal dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Napa niku ikhlas? Anta amala bihadzal amal, yaitu Anda itu beramal dengan amalan ini, amal soleh ini lillah, golek ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan, bukan dalam rangka ditonton wong, bukan dalam rangka ben dirungok-rungokke sing apik, wala tazallufan, bukan dalam rangka golek kedekatan dengan seorang, ya, bukan dalam rangka rif'atan, dalam rangka supaya derajat kita tinggi di hadapan orang-orang, bukan itu. Tapi betul-betul lillah, sing digoleki ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim, ya, ketika dia beramal dengan ikhlas, maka Allah akan ridho padanya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Ya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ada orang yang berbuat baik, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Lail. Dia berderma ngasih kebaikan sama orang lain, bukan dalam rangka apa? Balas orang lain. Ya, ada orang dia berhutang budi istilahnya, bukan. Ya, tapi bagaimana? Dia lakukan itu semata-mata karena mencari ridhonya Rabb yang Maha Tinggi. Ya, wala sawfa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ada sebuah hadis, meskipun sebagian ada mengatakan hadis ini ada kelemahannya, namun secara maknanya ya benar, yaitu apa? Man faraqad dunya, barang siapa yang berpisah dengan dunia mati alal ikhlas, di atas keikhlasan lillah, ya, wahdah la syarikalah, ya, betul-betul dia ikhlaskan ibadah amalnya pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menserikatkan Allah dengan suatu apapun, wa iqamas shalah, dan dia tegakkan salat, wa ita'az zakah, dia tunaikan zakat,
faraqaha, dia berpisah dengan dunia, wallahu anhu radin, dalam kondisi Allah itu ridho padanya. Dan ini sekali lagi para sekalian, ikhlas adalah hal yang berat dan kita hendaknya berusaha ya untuk melatih terus diri kita untuk ikhlas. Dan tentu yang awal adalah berdoa pada Allah supaya amal-amal yang kita lakukan, kita amalkan itu betul-betul ikhlas, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan yang sering kami sampaikan juga bahwasanya ada bagian-bagian dari ibadah kita, amal soleh kita, hendaknya kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang lain. Ya, apalagi hal-hal yang sunnah, sholat sunnah pun ya diperbanyak di rumah. Zikir-zikirnya juga demikian, kita makmurkan rumah kita dengan banyak zikir di rumah. Yang ibu ngertos terus mundi, anak-anak ngertos terus mundi, itu bagian dari kita, Pak. Bagian dari diri kita. Sehingga wajar kalau mereka itu mengetahuinya. Meskipun kadang-kadang juga mereka nggak tahu. Misalnya zikir misalnya. Kita zikir, keluar zikir, istri kita, anak kita nggak tahu. Ya. Dan ini hendaknya sekali lagi kita berusaha ada sebagian dari amal-amal ibadah kita yang kita ya persembahkan pada Allah tanpa diketahui oleh orang lain. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian berikutnya adalah menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah. Ya, menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ridho pada orang-orang yang bersyukur. Ya, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 7, "In tashkuru wa in tashkuru yardahu lakum." Dan jika kalian itu bersyukur, niscaya Allah akan ridho pada kalian. Ya, syukur dengan kelengkapannya. Ya, 3 komponennya, baik secara secara batin, itu dengan mengakui nikmat itu betul-betul dari Allah saja. Kemudian lisan juga demikian, memperbanyak memuji Allah, mengucapkan hamdalah, ya, disebut-sebut nikmatnya pada orang-orang yang kita ya yakini dia tidak akan hasad dengan kita. Ya, kita sebut ini dari Allah dan sebagainya. Saya dapat nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ya manfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka ya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk bagian dari syukur meskipun kecil ini hendaknya kita lakukan, Mbak. Itu apa? Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan juga Ahmad, "Innallaha la yardha." Sungguhnya Allah itu benar-benar ridho. Nah, ini menunjukkan penyangatan ini betul-betul sungguh-sungguh karena double-double ini. Innallaha la yardha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho. Kepada siapa? Ini suatu amal yang kecil nih. Ya, namun bisa menjadi ibadah kita pada Allah, sehingga jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Sungguhnya Allah ridho 'anil 'abdi, pada seorang hamba. Apa itu? Ayyakula al-aklata. Dia makan dengan satu makanan. Nah, ini kerep. Makanan kecil atau makanan yang berat. Sama. Fayahmadahu alaihi. Ya, 'alaiha. Kemudian setelah dia makan, kemudian apa? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho itu. Lugur dahar loh. Dahar kan enak nih, Bu. Makan itu kita rasakan enaknya, ada nyamannya, nikmatnya. Kemudian setelah itu kita muji Allah, dan disebutkan oleh Nabi, Allah nanti akan ridho, betul-betul ridho pada orang tersebut. Au yasraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum ya dengan sebuah minuman, kemudian setelah itu dia bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka Allah pun ridho padanya. Maka ini gunakan ini, Pak. Ya, kesempatan meskipun kecil. Makanya kita itu enaknya sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, nopo-nopo kaitannya dengan dunia sekalipun ya bisa menjadi bekal ibadah kita pada Allah. Ya, gurdahar loh, gurmunjuk loh. Ya, kita apa? Kita bisa mendapatkan ridho Allah ketika kita habis makan, minum, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur lebih komplit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ya terkait dengan tata cara makan dan minum. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada ulama yang lain seperti Imam Ghazali misalnya ya menyebutkan itu lebih lagi itu. Ya, meskipun ini juga perlu dilihat lagi ya. Dilihat lagi apa kebenarannya, Pak ya. Itu apa, beliau setiap kali suapan itu baca bismillah terus. Ya, baca bismillah alhamdulillah itu. Ya, jadi satu suapan bismillah makan.
alhamdulillah. Suapan lagi, bismillah lagi. Ping piro awake dhewe gitu Pak ya. Nah, ya kalau kita kan sekali saja ya, sekali, dan itu tampaknya yang disebutkan dalam hadis demikian. Ya, sekali ketika awal, kemudian setelah berakhirnya kita makan. Ya gitu ya. Ya, cuma kita ya makan sok kadang-kadang ya enggak alhamdulillah bareng kok. Cuma yang ikut camilan. Betul Pak ya? Betul mboten Pak? Ya ambil itu kan ra kersa niku. Ya entek sekilo kacang. Bar niku kok sikilku kanu ya. Pegel-pegel ya, kira-kira rapi enake ngopo ya? Wah, opo iki? Ya ra sadar ibu lagi ngomong. Lah kuwi sekilo kacang sing enteke sapa, Pak? Kita ya aku mau, ya pantes. Nah, itu ya. Kemudian juga rukuk dan sujud. Ya, rukuk dan sujud ini juga termasuk perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Ya. Bukan berarti kemudian langsung ngomong tiba-tiba rukuk saja, sujud saja, mboten. Ya, maksudnya adalah rukuk dan sujud dalam salat. Salat sendiri Allah ridhoi. Ya, amal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Namun rukuk dan sujud disebutkan secara tersendiri menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, atau dalam Al-Quran dulu Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Ya, orang yang bersamanya itu tegas kepada orang-orang kufar. Ini tentu orang-orang kufar yang bagaimana Pak? Yang dia harbi. Ya, dia musuhi Islam. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Apa rukuknya, sujudnya? Dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan ridhonya. Ya, berarti awake dhewe kalau panjenengan sami pengen semakin diridhoi sama Allah, ya diakai niku rukuk sujudnya. Atau sing kados pundi? Salat-salat sunahipun ditambahi. Diakai maksudnya Pak nggih, ora tambahi dhewe Pak nggih. Nggih, maksudnya diakai. Salat-salat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperbanyak. Dan ini keutamanya banyak sekali, karena seorang ketika sujud, ketika ruku itu ibaratnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya dosane itu ditumpuk ketika dia mau sholat itu ditumpuk yang dhuwur. Awak ra ketok Pak, mboten ketok. Iki hal yang gaib Pak. Pahalanya kan hal sing gaib niku. Gitu. Ditumpukkan di atas pundak kita. Kemudian ketika seorang itu ruku, gogrok nih ngono pane. Dosa-dosanya gogrok. Ketika dia sujud juga demikian. Tambah gogrok dosane. Nah, ini tentu yang kita harapkan, karena kita yo piye tambendino yo nambah dosa barang gitu Pak ya. Sehingga kita sangat butuh dengan ampunan dari Allah, kemudian juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah berpuasa. Ini yang dekat dengan kita. Puasa juga menjadi jalan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Qala rabbukum", Rabb kalian berfirman, azza wa jalla, yang maha ya perkasa lagi maha agung. "Abdi, hambaku ini taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati." Hambaku ini meninggalkan syahwatnya di siang hari, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, ibtigha'a mardati, dalam rangka mencari ridhoku, kata Allah. Wa shaumu li wa ana ajibihi. Wa shaumu li wa ana ajibi. Dan puasa itu untukku dan akulah yang akan ya mengganjarnya, membalasnya. Ini ya teman, sehingga ini puasa ini betul-betul sampai disebutkan oleh Nabi bagaimana adalah hal yang menjadikan seorang itu betul-betul mudah dimasukkan dalam surga di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Termasuk diantaranya keutamanya ketika seorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan berbagai macam model bentuk menungso. Ada yang dibangkitkan dalam wujud dalam bentuk seperti wong kesurupan. Ya, ini wong sing makan apa Pak? Harta riba. Ada yang kemudian dibangkitkan dalam kondisi ya dia itu kecil sekali, koyo semut. Apa ini, orang yang sombong Pak, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Naudzubillah min dzalik Pak. Sehingga dalam kondisi kecil seperti semut namun wujudnya manusia wedi. Karena apa? Di padang mahsyar wong berapa miliar itu orangnya nggak tahu. Kewedian kalau apa? Keinjak-injak ya, dan juga keinjak-injak hewan di waktu itu. Ya. Ada juga yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebaliknya, dalam kondisi yang ya apa namanya, memperoleh kenikmatan dari Allah.
Itu apa? Ada yang dibangkitkan dalam kondisi darahnya masih mengucur, ya, namun baunya wangi, seperti minyak kasturi, lebih wangi dibanding minyak kasturi. Apa itu, Pak? Orang yang mati syahid. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Karena apa? Meninggal dalam kondisi sedang apa? Ihram. Ya, Pak ya, ihram haji umroh. Ya. Ada juga ini yang semoga kula panjenengan sami termasuk diantaranya juga, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bau mulutnya itu harum. Ya, dalam kondisi bau mulutnya harum. Siapa mereka, Pak? Orang-orang yang berpuasa. Ya, makanya disebutkan dalam hadis itu bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan apa? Minyak kasturi. Itu akan tercium nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat. Nyenteng donya niki ya mboten awake ngabab karo kancane ya kelenger no kancane no pas poso. Wah, iki bauku minyak kasturi apa? Wah, aku mes maput ini katanya gitu ya. Nah, kuliah ini puasa ini betul-betul menjadikan seorang ya mudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Pak? Jam 5 seperempat di sana. 15 menit gas betul apa? Oke, siap. Oke. Kemudian bagaimana? Yaitu kalimah thayyibah. Ya, kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, zikir pada Allah termasuk diantaranya tentu ya utamanya ya, baca hamdalah, baca subhanallah ya, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang, demikian juga Allah ridho pada orang tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan innal abda, sungguhnya seorang hamba la yatakallam bil kalimah, dia berbicara dengan satu kalimat loh, akeh-akeh niki. Ya, min ridwanillah, yang menjadikan Allah itu ridho. Berarti antara ucapan-ucapan kita yang buat Allah ridho. La yulqilah balan, dia itu tidak ucapkan dengan apa namanya tidak sengaja mengucapkannya. Biasalah dianggap biasa seperti itu. Tidak dipikiri ketenangan dia. Tapi dia mungkin sudah biasa. Dia biasa mengucapkan tasbih, takbir, tahlil dan sebagainya, atau aja-aja yang baik sama orang lain. Ya, dan ini penting Pak ini Pak ya. Ya, karena ngajak-ajak pada orang lain yang baik-baik itu kadang-kadang satu kalimat orangnya jadi berubah. Mboten mesti ustaz ngono niku lho. Panjenengan sok kadang ngobrol kali kancane sing mboten nate salat misalipun diomongi lho ki kanca kuwi mati lho. Ya, ora ngopo-ngopo linggo-linggo denger-denger ning ngarep omah ujug-ujug disamperi bojone mati lho. Kowe sesuk pengen ngono apa piye? Ha gitu ya. Saiki salat. Oh iya ya. Ya masyaallah. Gur pirang dina tok misalnya sadurunge mati wis salat sik. Masyaallah itu, Pak. Luar biasa kan gitu ya. Dan ini sekali lagi kadang-kadang satu kalimat kita itu membawa faedah, membawa manfaat untuk orang lain. Ya, ini sehingga kita panjenengan mboten mesti kudu iso ceramah kan gitu Pak. Mboten ceramah, tidak harus kemudian ceramah. Tapi sampaikan pada orang yang baik-baik. Ya, dengan itu misalnya orang kemudian dapat hidayah dari Allah, Masya Allah, Allah ridho pada kita, gitu Pak ya. Ya, kemudian yarfa'ullah biha darajat, demikian juga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ini sehingga bagi kita semuanya hendaknya memperbanyak untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ya, kalimah thayyibah, termasuk zikir pada Allah, mengajak yang baik-baik, melarang dari kemungkaran. Yang ini semuanya akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Masih ada beberapa lagi yang lain, mungkin pada kesempatan yang lain akan kami sampaikan lagi. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat pada kita dan bisa kita amalkan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Demikian Rasulullah Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.